Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu Ibu Agustina Suryana. Saya Sriadi Prihanika Widianto dengan NIM 211FI03046 dari kelas FA1 Anestesiologi Universitas Bhakti Kencana tingkat 1. Dalam video ini, saya akan memaparkan materi mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. Baik, apa sih itu sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang bertujuan untuk berkembang biak, untuk mewariskan sifat-sifat induknya kepada keturunan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada pria. Secara garis besarnya seperti ini. Baik, organ reproduksi pria bagian dalam. Yang pertama ada testis. Testis ini ada di bagian ini. Organnya berbentuk oval dan terletak di dalam skrotum yang berjumlah 2 pasang. Yang berjumlah 1 pasang, jumlahnya itu 2 buah. Testis ini memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua yaitu ada epididymis. Epididymis ini merupakan saluran panjang yang ada di belakang testis yang berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi dan mematangkan sel sperma tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah vas deferens. Vas deferens ini adalah saluran panjang. Ini adalah saluran vas deferens. Terletak di belakang kandung kemih dan berfungsi mengantarkan sel sperma yang matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Yang selanjutnya yaitu adalah saluran ejakulasi. Saluran yang terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesikula seminal. Nah, ini adalah saluran ejakulasi. Selanjutnya yaitu adalah kelenjar aksesori. Kelenjar aksesori ini ada 3. Yang pertama adalah vesikula seminalis. Tugasnya yaitu berfungsi untuk memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Nah, ini adalah vesikula seminalis. Yang selanjutnya yaitu adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu ada di bagian ini. Kelenjar ini berfungsi untuk menambahkan cairan yang membantu sperma saat terjadinya ejakulasi dan membantu menjaga sperma agar tetap sehat. Yang terakhir adalah kelenjar Cowper. Kelenjar ini terletak di sepanjang uretra di bawah prostat, berfungsi untuk produksi cairan yang melicinkan saluran kemih. Cairan ini juga membawa sebagian sperma yang dibebaskan sebelum ejakulasi. Nah, ini adalah kelenjar Cowper yang ada di sepanjang uretra di bawah prostat. Seperti itu. Selanjutnya, organ reproduksi pria bagian luar. Yang pertama ada penis. Ini adalah penis. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pangkal penis dekat perut. Yang kedua ada batang penis dan yang ketiga ada gland penis. Yang selanjutnya yaitu adalah uretra. Uretra ini adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Fungsinya untuk sekresi dan juga sistem seksual, pengeluaran sperma. Selanjutnya yaitu adalah skrotum yang paling terakhir. Skrotum ini adalah bagian yang berisi testis berbentuk seperti kantung. Di dalamnya terdapat serat-serat otot yang berasal dari otot lurik dinding perut yang disebut otot kremaster. Otot ini juga bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya tetap stabil. Yang kedua yaitu adalah organ reproduksi pada wanita. Cara garis besarnya seperti ini tampak dari depan. Organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Ovarium ini seperti ini, bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau sertut. Jumlahnya ada 2 di sisi kanan dan sisi kiri. Yang selanjutnya yaitu oviduct atau tubak fallopi. Terlihat di gambar ini adalah oviduct atau tubak fallopi. Tujuannya atau fungsinya yaitu mengangkut ovum dan membawa ke infundibulum menuju rahim. Nah, di sini juga terjadi fertilisasi. Selanjutnya ada uterus. Uterus ini adalah bagian ini. Ini adalah organ tebal seperti buah alpukat yang sedikit gepeng, terlihat atau terletak dalam rongga pelvis antara rektum dan kandung kemih.
ukurannya 7-7,5 cm dengan tebal 2,5 cm. Ada 3 bagian, yaitu fundus uteri, corpus uteri, dan juga cervix uteri. Fundus uteri ini bagian paling atas dalam uterus. Yang kedua ada corpus uteri. Corpus uteri ini tempat berkembangnya janin juga. Dan yang terakhir adalah cervix uteri. Cervix uteri ini adalah leher rahim. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks, bagian bawah rahim yang ini, dengan bagian luar tubuh. Letaknya di dalam tubuh belakang kandung kemih. Bagian depan vaginanya itu berukuran 6,5 cm, sedangkan belakangnya itu 9,5 cm. Fungsinya untuk menjadi jalan keluarnya darah pada saat menstruasi, jalan lahirnya bayi, serta jalan masuknya sperma menuju rahim. Organ reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama yaitu mons pubis. Mons pubis ini adalah bagian yang ini berbentuk segitiga dan melindungi tulang kemaluan. Labium mayora selanjutnya, ini adalah disebutnya juga bibir besar, berfungsi melindungi organ luar lain, dan pada saat puber akan tumbuh rambut-rambut halus. Selanjutnya yaitu labium minora, disebut juga bibir kecil, mengelilingi bukaan vagina dan uretra. Kulitnya itu sangat halus dan mudah teriritasi dan juga terinfeksi. Selanjutnya ada klitoris bagian ini. Ini merupakan tonjolan kecil yang sangat sensitif, ditutupi juga oleh preputium, mirip dengan glans penis. Yang selanjutnya yaitu orificium urethrae. Nah, gambarnya yang ini, yaitu saluran kencing atau muara saluran kencing yang terletak di bawah klitoris. Ini adalah urethral opening. Yang selanjutnya yaitu orificium vagina. Orificium vagina ini merupakan suatu celah yang terdapat di belakang uretra. Dan ukurannya itu tergantung pada himen. Yang paling terakhir adalah kelenjar Bartholin. Kelenjar ini berada di setiap sisi lubang vagina, berfungsi untuk mengeluarkan sekresi atau cairan lendir untuk melumasi area vagina. Kapan sih sistem reproduksi ini berfungsi? Nah, sistem reproduksi ini berfungsi ketika seorang mencapai kedewasaan atau pubertas. Yang kedua, ketika pada pria itu sudah menghasilkan kelamin jantan atau hormon testosteron. Yang ketiga, jika pada wanita menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen. Terima kasih, sekiranya begitu saja pemaparan materi dari saya mengenai anatomi dan fisiologi sistem reproduksi. If you have any question, write this below in the comment section. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.